Gila, 3 pemain langsung loh sekaligus yang akan dinaturalisasi, yang akan jadi warga negara Indonesia. Ini diumumkan langsung sama Pak Erick Thohir ya tadi. Pertama, ada Emil Audero Mulyadi. Nah, ini kiper yang udah dari lama sebenarnya diincar sama timnas. Kenapa? Sebenarnya si Emil ini tuh udah ditargetkan PSSI itu udah dari lama. Cuman karena emang ada ya nggak tahu ya belakangnya, intinya Emil ini nggak gabung-gabung ke timnas gitu, dan akhirnya kita bisa dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Oke, 3 naturalisasi baru ya yang langsung direkrut oleh Pak Erick Thohir dan PSSI karena proses Jairo Ridwo itu sangat sulit. Mungkin administrasinya belum mencukupi, administrasinya masih belum valid ya. Sementara Pak Erick mengambil nama-nama lain, diantaranya ada Emil Audero. Emil Audero ini sempat dulu jadi incaran PSSI ya, waktu di awal-awal, tapi waktu itu bapaknya sempat menolak, mimpi kali. Waktu itu mereka belum siap mungkin ya, waktu itu Emil Audero karena masih berharap dipanggil oleh timnas Italia ya. Tidak dipanggil juga ke timnas Italia, dan timnas Indonesia sekarang udah menjanjikan sudah di round 3 dan berada di posisi 3 juga. Nah, mungkin Emil Audero berpikir lain. Oke, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, karena dengan bergabungnya Emil Audero ini berarti persaingan di penjaga gawang itu cukup ketat, cukup melimpah. Berarti penjaga gawang kita mudah-mudahan dengan adanya Emil Audero, tambahan satu lagi penjaga gawang dari Indonesia, mudah-mudahan ini bisa membuat gawang kita semakin kokoh ya. Kita ada pelapis yang cukup bagus ya, entah siapa nanti yang mau dicadangkan atau menjadi kiper utama saya nggak tahu, itu hak prerogatifnya pelatih ya. Tapi yang jelas kiper di timnas Indonesia ini cukup mumpuni ya, kalau melihat penampilan dari Martin Paes, sekarang ditambah lagi Emil Audero. Mudah-mudahan bisa membawa Indonesia ke tempat lebih tinggi ya, ke tempat lebih bagus. Oke, sebelum lanjut, kepada yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Kepada yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan dan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut videonya. Lain ya selain Emil. Dan tapi sekarang si Emil ini mau dinaturalisasiin sekarang nih, mau jadi kiper tambahan lah untuk timnas kita. Tak lupa nggak masalah-masalah lama, kita fokus karena sebenarnya kita memang masih butuh Betul, gitu kiper. Kalau seandainya amit-amit nanti kan Martin Paes ini cedera gitu, makanya kita butuh kiper tambahan lah. Kalau Emil kan kiper, ini juga ada midfielder nih untuk pengganti Jairo, karena Jairo prosesnya emang belum sempurna. Surat menyuratnya itu belum kuat kata Pak Erick Thohir. Makanya yang dikejar yang bisa-bisa dulu aja. Kayak si Joe Pelupesi ini, Pelupesi ya namanya. Ya, menurut yang aku baca di sini si Joe Pelupesi ini tuh berposisi sebagai midfielder ya, gelandang bertahan. Nah, emang itu cocok kali untuk timnas kita. Emang kita masih butuh gitu pemain di tengah ya, karena memang stok di tengah ini memang lumayan tipis juga. Oke, kalau kata Pak Joe Pelupesi ini tuh dari keturunan Maluku. Nah, satu lagi nih, ada keturunan dari kakeknya yang dari Semarang, ibunya yang dari Surabaya, si Dean James. Dia itu berposisi sebagai left back ya di klubnya yang namanya Go Ahead Eagles. Dia juga pemain yang reguler gitu di klubnya. Cuman aku ya masih belum familiar lah dengan Dean James ini. Tapi aku pasti akan tunggu lah di timnas nanti. Karena yang mana tiga ini akan diproses secepat mungkin. Yang mungkin bisa dipastikan ini akan dibawa ya waktu lawan Australia nanti. Ya, ini adalah salah satu bentuk keseriusan Pak Erick Thohir juga ya. Yang mana aku yakin juga ini ditargetkan gitu timnas kita ini biar bisa lolos gitu ke Piala Dunia. Makanya direkrut lah pemain-pemain yang udah mateng, pemain-pemain muda berpotensi, supaya timnas kita ini makin kuat terus gitu. Nanti kalau lawan Australia, lawan Jepang, Bahrain, dan yang lain-lain. Oke, segitu aja yang bisa aku kasih buat kalian ya. Nanti kita lihat aja
sumpah menyumpahnya sebentar lagi ini. Sebenarnya surat menyuratnya udah lancar sih sebenarnya ketiga pemain ini ya. Kita tinggal tunggu aja nanti prosesnya sampai mana ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita tunggu aja ya, mudah-mudahan dikasih kelancaran proses memprosesnya ini, mudah-mudahan secepatnya ya agar bisa dipakai dengan lawan Australia nanti, mudah-mudahan bisa ya. Oke teman-teman, kalau misalnya suaranya agak gemersek soalnya di luar lagi hujan, barusan juga ada suara petir, semoga Anda memakluminya, ini suaranya agak-agak gemersek ya. Lanjut. Gue akhirnya tersadarkan sampai saat ini Martin Paes masih menjadi pilihan nomor 1 di atas Emil. Nggak ada alasan untuk bisa menggeser nama seorang Martin Paes kalau nggak ada alasan cedera ataupun akumulasi kartu. Sementara untuk Emil Audero gue rasa masih perlu pembuktian diri dulu. Terlebih Martin Paes ini masih bermain secara bagus dan konsisten sejauh ini di Timnas Indonesia. Ini dia starting 11 potensial Timnas Indonesia setelah diresmikannya 3 pemain baru, Emil Audero, Joy Pelupesi dan juga Dean James. Ini dia skema formasi 4-3-3 ya dengan penjaga gawang Emil Audero. 4 pemain di belakang itu ada left backnya diisi sama Calvin Verdong, 2 center backnya ada Jay Ijes dan juga Mads Hilger. Sementara untuk right backnya itu adalah Kevin Dix. Maju lebih ke tengah ada 3 pemain yang akan menjadi gelandang, yaitu Joy Pelupesi yang berperan sebagai gelandang bertahan, 2 center midfieldernya ada Ivar Jenner dan juga Tom Haye. Sementara untuk 3 opsi penyerangnya ada Dean James yang akan mengisi winger kiri, Ole Romeni sebagai center forward dan juga Eliano Reinders sebagai winger kanan. Dari semua nama ini gue cuman gak cocok sama Emil Audero dan juga Dean James yang agak dipaksa dimainkan sebagai winger kiri. Ya, semua mungkin merasa gimana ya dengan Emil Audero itu, karena mungkin dulu gara-gara penolakannya dulu. Tapi sekarang yang sudah ya sudahlah, kita lupakan ya. Kita sambut dia dengan baik, kita perlakukan juga dengan baik, jangan pernah mencaci salah satu pemain ya. Biarpun mereka dulunya seperti itu ya sudahlah, kita terima aja. Oke, kita lanjut. Patrick Kluivert panggil 27 pemain timnas. Kejutannya adalah bakal ada nama baru yang akan dipanggil. Kurang lebih sebulan lagi kita akan melihat timnas Indonesia bermain. Kabar terbaru bahkan skuad timnas untuk kualifikasi Piala Dunia nanti sudah ada. Hal itu disampaikan langsung oleh manajer timnas Sumarji. Patrick sudah menyusun 27 pemain yang akan dipanggil. Namun itu belum final, karena nantinya bisa jadi 27 atau 26 pemain. Sumarji juga mengatakan bakal ada kejutan dengan hadirnya nama baru. Para pemain akan berkumpul pada tanggal 25 Maret di Australia. Dan untuk nama-nama pemain akan diumumkan pada awal Maret nanti. Oke, 27 pemain sudah dipanggil ya, sudah diberikan pemanggilannya, mungkin sudah dikirim ke klub masing-masing di setiap negaranya ya, terutama ya di yang jauh-jauh, mungkin yang dari Belanda, dari luar Belanda juga di Eropa ya, bahkan di Jepang juga ya. Mudah-mudahan bisa lancar, mudah-mudahan mereka bisa gabung tepat waktu ya. Dan mungkin pasti ada nama-nama baru ya, diantaranya mungkin ya segera bisa gabung. Heran kalau timnas Indonesia akan finish di peringkat 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Loh, kok bisa bang? Jawabannya sangat bisa guys. Asalkan Patrick Kluivert mampu menggait para pemain yang di atas. Dan harapan kita di pertandingan bulan Maret besok melawan Australia, Ole Romeni dan Jairo Ridwol udah bisa debut. Otomatis Australia mungkin aja kita kalahkan. Gak ada yang mustahil guys. Tapi tunggu dulu, kita harus bisa menerima kalau seandainya Patrick Kluivert memasang starting line up seperti ini, full naturalisasi, alias tidak ada pemain lokal guys. Kok abang pede kali kita bisa ngalahin Australia? Jawabannya sangat pede, karena di GBK kemarin Australia bisa kita tahan. Dan itu minus belum ada Ole Romeni dan Jairo Ridwol. Bayangin aja besok kalau Ole Romeni dan Jairo udah bergabung. Otomatis lini tengah kita makin kuat dan lini depan kita makin tajam. So, jadi kenapa nggak bisa ngalahkan Australia? Asalkan setelah pertandingan bulan Maret besok, 4 pemain yang udah kita targetkan ini bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Agar ketika melawan Cina dan Jepang besok, 4 pemain di atas sudah bisa melakukan debutnya bersama timnas Indonesia. Oleh Romeni mungkin sudah bisa dipastikan ya, karena dia udah diambil sumpah. Dia berarti sudah statusnya sudah warga Indonesia, dan mungkin juga semua administrasi di FIFA juga mungkin sudah dibereskan ya oleh PSSI. Tapi untuk Jairo Ridwol ini
masih abu-abu ya, soalnya administrasinya masih berbelit-belit, belum bisa dinaturalisasi, belum bisa gabung Indonesia. Oke teman-teman, itu aja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.